Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas tentang lingkaran, dimana lingkaran di sini yang akan dibahas itu tentang garis singgung pada lingkaran. Nah, sebelum saya mulai materinya, jangan lupa dukungannya melalui like dan subscribe. Silahkan juga di share ke teman-teman yang lain yang belum nonton video ini. Oke, langsung saja. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah garis singgung lingkaran, di mana garis singgung lingkaran itu ada dua jenis, yaitu yang pertama garis singgung persekutuan di dalam, kemudian yang kedua garis singgung persekutuan di luar. Artinya di dalam dua lingkaran dan di luar dua lingkaran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lingkaran dalam dan luar segitiga. Nah, ini yang akan kita lihat. Oke, pertama kita mulai di garis singgung. Apa sih itu garis singgung? Nah, garis singgung lingkaran itu adalah garis AB merupakan garis singgung lingkaran. Mohon maaf, sebentar. Nah, garis AB merupakan pada titik B sehingga jari-jari OB tegak lurus. Nah, bisa kita perhatikan dari gambar ini. Ini adalah sebuah lingkaran dengan titik pusat O, kemudian bisa kita perhatikan sebelumnya saya lupa menuliskan hurufnya. Garis AB merupakan garis singgung lingkaran pada titik B sehingga jari-jari OB tegak lurus. Nah, ini maksudnya AB ya. A-nya di sini, kemudian B-nya di sebelah kiri. OB. Nah, ini yang tegak lurus. Ini merupakan jari-jari. Nah, yang merupakan garis singgung itu yang mengenai luar lingkaran ini. Nah, untuk mendapatkan panjangnya, sebentar, ini B. Ini B, kemudian ini A-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan panjang OA, kalau kita perhatikan ini merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya di B. Nah, siku-sikunya di B ya. Siku-sikunya di B sehingga OA merupakan sisi miring. Nah, untuk mendapatkan sisi miring dalam segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan panjang AB, itu sisi miringnya dikuadratkan kurangi dengan sisi yang diketahui atau jari-jarinya. Nah, untuk mendapatkan jari-jarinya bisa dengan sisi miringnya dikurangkan dengan mohon maaf, ini salah ketik juga. Dengan AB ini seharusnya ya. Berikutnya, nah, garis singgung persekutuan dalam. Nah, karena di dalam berarti ada dua lingkaran. Biasanya lingkarannya yang satu lebih panjang jari-jarinya, yang satu lebih pendek jari-jarinya. Nah, AB ini merupakan garis singgung untuk lingkaran yang berpusat di M dan berpusat di N, di mana AB garis singgung persekutuan dalam, kemudian MN garis pusat persekutuan. Nah, jadi dari M ke N, nah itu merupakan garis pusat persekutuan namanya. Jadi atau boleh dikatakan jarak titik pusat lingkaran M dengan jarak titik pusat lingkaran N. Nah, jadi ini panjangnya bisa didapatkan nanti. Nah, kemudian ditariklah garis bayangan sehingga
dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku di mana siku-sikunya di C. AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, kemudian AB sama dengan CN. Nah, jadi CN ini dibuat sama dengan garis persekutuan dalamnya ini. Kenapa harus menggunakan garis bantu? Karena pada dasarnya dalam garis singgung ini kita masih terpaku pada Pitagoras, atau boleh dihubungkan dengan segitiga siku-siku. Berarti kita akan membuat sebuah segitiga di mana salah satu sudutnya merupakan sudut 90 derajat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita lihat hubungannya untuk mendapatkan panjang AB. Panjang AB itu sama dengan MN kuadrat, sisi miring ini, karena C-nya merupakan sisi siku-siku, sudut siku-siku maksudnya, mohon maaf. Nah, sehingga untuk mendapatkan panjang AB, panjang AB di mana AB merupakan CN, jadi MN kuadrat dikurangi dengan jari-jari pertama ditambah dengan jari-jari kedua. Ini kalau persekutuan dalam, ini jari-jarinya ditambah atau dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru dikuadratkan. Setelah dikuadratkan masing-masing baru dikurangkan. Itu prosesnya. Kemudian setelah dikurangkan baru diakarkan. Nah, kemudian ini yang kedua ada garis singgung persekutuan luar. Nah, kalau persekutuan luar berarti keduanya disinggung di luarnya. Kalau yang tadi bisa dibedakan di dalamnya ya. Jadi garis AB ini kayak apa namanya? Sebuah garis yang menghubungkan lingkaran M dan N tapi dari dalam. Sedangkan yang persekutuan luar itu ya di luarnya. Boleh di atas, boleh di bawah. Tapi kali ini saya gambarkan di bawah. AB garis singgung persekutuan luar. Kemudian MN garis pusat persekutuan. Sama ya namanya, tapi AB-nya yang persekutuan luar aja bedanya. Yang berikutnya juga sama, ditarik garis bantu, dimana garis bantunya CN juga. Akan tetapi sekarang karena dia persekutuan luar, maka untuk mendapatkan panjang AB itu adalah MN itu garis pusat persekutuan itu dikuadratkan, ini MN-nya dikuadratkan tetap, dikurangkan dengan R1 atau R yang lebih panjang dikurangi dengan R yang lebih pendek, kemudian dikurangkan. Nah, jadi yang mana lebih panjang R-nya, jadi itu dikurangkan. Ini kalau persekutuan luar. Bedakan dengan yang persekutuan dalam. Kalau persekutuan dalam dia dijumlahkan, itu bedanya. Nah, ini persekutuan luar, jadi dikurangkan dulu baru dikuadratkan dulu kemudian dikurangkan, setelah itu diakarkan seperti biasa. Nah, ini lingkar dalam dan lingkar luar segitiga. Berikutnya lingkaran dalam segitiga. Nah, jadi ada sebuah segitiga, di dalamnya ada lingkaran, dimana lingkaran ini mengenai alas dari segitiga, kemudian kakinya juga dikenai, kemudian AC-nya juga disinggung. Nah, boleh disinggung ya. Disinggung artinya kalau menyinggung itu kan mengenai ya. Nah, kemudian hubungannya bisa kita perhatikan, titik pusat lingkaran dalam adalah titik perpotongan garis bagi sudut-sudut segitiga. Nah, jadi ini merupakan perpotongan garis baginya. Jadi ini merupakan titik pusat, kemudian keliling segitiga ABC. Nah, seperti biasa AB, A ditambah B ditambah C. Itu kalau menggunakan menggunakan satu huruf maksudnya, mohon maaf. Jadi keliling segitiga itu adalah kalau dihubungkan dengan 2S. Nah, seperti itu dia. Jadi S-nya adalah setengah dari keliling segitiga. 2 segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi, atau
Jika jadi lingkaran dalam adalah R, maka R-nya sama dengan luas, kemudian dibagi dengan setengah keliling atau L dibagi S. Nah, jadi sebaiknya lebih mudah kita lihat kalau sudah ada soalnya. Nah, seperti ini langsung saja kita ke latihan soal. Nah, soal pertama itu adalah garis singgung persekutuan luar atau garis singgung luar ya. Pada gambar di bawah, garis AB merupakan garis singgung. Panjang OA sama dengan 13 cm. OA berarti titik pusatnya O. Kemudian ini A, dan jari-jari OB sama dengan 5. Hitunglah panjang garis singgung AB. Ini penyelesaiannya atau pembahasannya. Perhatikan segitiga AOB siku-siku di titik B. Nah, sehingga hubungannya adalah AB kuadrat sama dengan OA kuadrat. Nah, bisa diperhatikan. Jadi AB kuadrat, AB ini merupakan sisi siku-siku, maka sisi miringnya dikuadratkan dikurangkan dengan OB. Jadi 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Itu merupakan AB kuadrat. Nah, untuk AB nya akar dari 144 sama dengan 12. Nah, jadi panjang garis AB sama dengan 12 cm. Nah, itu soal pertama. Soal kedua. Nah, jadi ini ada yang tahu nggak? AB ini merupakan garis persekutuan garis singgung persekutuan dalam apa luar? Nah, jadi bisa diprediksi dulu sebelum dibahas. Nah, dari soal ini diketahui bahwa AM-nya sama dengan 6. AM berarti jari-jari lingkaran M itu adalah 6. Karena dari M ke A itu merupakan jari-jari. Nah, kemudian BN. Nah, BN itu merupakan jari-jari juga 3 cm dari lingkaran yang lebih kecil. Kemudian MN sama dengan 15 atau jarak titik pusat ya. Tentukan panjang garis singgung AB. Nah, jadi AB-nya ditanyakan. Nah, caranya kita gunakan karena ini persekutuan dalam, maka R1 dan R2-nya dijumlahkan. MN kuadrat 15 kuadrat dikurangi dengan 6 ditambah 3. Nah, dijumlahkan dulu 6 tambah 3 9 dikuadratkan 81, 15 kuadrat 225 dikurangkan 144, sehingga AB-nya sama dengan akar 144. Nah, masih sama dengan tadi nilainya, tapi kita berada di proses yang berbeda. Berikutnya soal ketiga. Ini adalah garis singgung persekutuan luar ya. AM-nya 13, kemudian BN-nya 36. Nah, BN-nya 6, kemudian MN-nya 25, panjang garis AB. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, karena persekutuan luar, maka R1 atau R yang lebih panjang dikurangkan dengan R yang lebih pendek. MN-nya 25 kuadrat dikurangi dengan 13 dikurangi 6. 13 kurang 6 7 dikuadratkan 49 gitu ya, 49. Nah, 625 dikurangi 49 itu hasilnya 576. Itu untuk AB kuadrat. Untuk AB-nya akar dari 576. Akar 576 16 ya. Silahkan dicek kembali. Benar nggak 16? Berikutnya soal keempat. Nah, ini adalah lingkaran dalam segitiga. Apa sih yang ditanyakan? Hitunglah panjang jari-jari OU. Nah, jadi OU-nya kita ditanyakan OU-nya. Pada gambar di samping panjang PQ 9, kemudian QR 15, panjang OU ditanyakan. Kita lihat pembahasannya. PQ 12, nah, sehingga PR-nya itu adalah segitiga siku-siku. Sikunya di P.
Sehingga untuk mendapatkan nilai PR itu adalah QR kuadrat dikurangi dengan PQ kuadrat. Jadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 225 kurang 144 81, sehingga panjang PR nya adalah 9. Nah, kemudian untuk menemukan panjang OU atau jari-jari lingkaran dalamnya, maka kita gunakan rumus ini. PQ sama dengan 12 cm, QR, PR, kemudian RD atau jari-jari lingkaran dalam sama dengan luas segitiga ABC dibagi dengan setengah kelilingnya. Nah, luas segitiga dibagi dengan setengah dari kelilingnya. Nah, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 12 kali 9. Sedangkan kelilingnya setengah kali, nah, karena ini setengah keliling, jumlah dari ketiga sisinya. 12 tambah 9 tambah 15. Ini nilainya adalah 108 dibagi 2 jadinya 54. Kemudian ini nilainya 36 dibagi 2 jadinya 18. Kemudian 54 dibagi 18 nilainya 3. Sehingga panjang jari-jarinya adalah 3 cm. Ini umum sifatnya, bukan hanya OU saja, tapi OT juga, OT-nya juga 3. Kemudian OS juga 3 ya. Nah, ini cara cepatnya, langsung ke mulai menggunakan setengah kali PQ ditambah PR dikurangi QR. Ini cara cepatnya, tapi kalau yang tadi menggunakan arul biasa ya. Jadi luas luas segitiganya dikurangi dengan setengah dari kelilingnya. Berikutnya, kalau ini lingkaran luar segitiga ya, lingkaran luar segitiga. Panjang PQ-nya 10. Kemudian QR-nya panjang jari-jari OP. Jari-jarinya ditanyakan. Kita lihat PQ kemudian PR. Nah, PR-nya dulu itu 12. Ini diperhatikan pada segitiga PQR. Berikutnya, jari-jari luar atau RL sama dengan ABC. Jadi ABC itu maksudnya alas kali sisinya ini ya, dikalikan dia dibagi dengan 4 kali luasnya, luas segitiga depannya. Alasnya adalah 10, kemudian tingginya 12 atau RS-nya. Sehingga didapatlah 1690 dibagi 240. Nilainya 7,04 cm. Di jari-jarinya adalah 7,04. Kalau dalam soal pilihan ganda, kalau seandainya tidak ada 7,04, bisa dipilih angka 7, bukan 8 ya. Soal ke-6 masih sama, di lingkaran luar segitiga. Hitunglah panjang jari-jari lingkar luar. Oke, kita lihat sekarang. Seperti biasa, PQ-nya dulu. Nah, jadi karena ini dilalui dalam diameternya, yang pertama kita cari QR-nya dulu. QR-nya 17. Sehingga RD-nya, jari-jarinya ini karena QR merupakan diameter. Kenapa diameter? Karena dia merupakan garis yang melalui titik pusat. Sehingga untuk mendapatkan jari-jari itulah setengah dari diameternya. Jadi 17 dikali setengah atau 17 bagi 2.
Berikutnya tentukan jarak. Nah, ini udah aplikasi dari soalnya. Kalau yang tadi kita ditanyakan AB selalu, tapi sekarang kita ditanyakan MN-nya. Nah, MN-nya. Nah, untuk mendapatkan kita lihat saja langsung di mana MN kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah, nah ini kalau di dalam, kalau tadi dikurang berarti di sini tambah jadinya, sehingga dapatlah MN-nya adalah 26 cm. Nah, bisa diperhatikan kembali. Kemudian soal 8, tentukan panjang garis singgung AB. Nah, ini kembali panjang garis singgung AB tapi dengan angka yang berbeda. Nah, jadi karena luar ya dikurangkan jari-jarinya. Jadi tidak selalu panjang AB-nya itu bernilai bulat atau genap. Kadang-kadang desimal. Jangan khawatir ya, kalau memang prosesnya sudah benar dan angka-angkanya juga sudah benar, kalau seandainya kalian dapatkan desimal, jangan ragu, tetap tuliskan apa yang kalian dapatkan. Jadi kunci utama dalam matematika adalah percaya diri, yang terpenting. Soal nomor 9 ya. Jadi panjang jari-jari BN. Nah, jadi sekarang panjang jari-jarinya ditanyakan. Oke, kita lihat prosesnya. Jadi jari-jari yang belum diketahui kita tuliskan saja sebagai R gitu ya. 7 ditambah R dikuadratkan itu sama dengan 676 min. Nah, jadi 7 ditambah R sama dengan akar dari 100. Jadi kuadratnya dipindahkan kanan jadi akar. 7 tambah R sama dengan 10. R nya sama dengan 10 kurang 7. Atau 7 tambah berapa sama dengan 10? 3 ya. Sehingga panjang jari-jari WN atau panjang jari-jari yang belum diketahui itulah 3 cm. Jadi seperti inilah aplikasinya. Bisa ditanyakan MN-nya, bisa ditanyakan salah satu jari-jarinya gitu. Tapi biasanya pada soal garis singgung lingkaran yang ditanyakan atau yang tidak diketahui itu seharusnya hanya satu yang ditanyakan saja. Oke, soal nomor 10, panjang AM. Nah, jadi ini jari-jari yang lebih besar. Sama prosesnya, tapi yang lebih besar kita kita tuliskan sebagai R. Nah, sehingga didapatlah R-nya bilangan berapa dikurangi 2 sama dengan 5. Di 7 ya. Kita boleh tuliskan 2-nya pindahkan ke kanan atau sama-sama ditambah 2 gitu ya. Kalau yang di kiri tambah 2 jadi 0, kemudian di kanan tambah 2 ya 5 ditambah 2 yaitu 7. Sehingga panjang jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, ini catatan khusus, jika AB garis singgung persekutuan dalam, maka AB kuadrat itu sama dengan ini ditambah, sedangkan kalau persekutuan luar dikurangkan. Di penghubungnya ini sama-sama min ya, sama-sama min. Tapi yang diperhatikan adalah apakah jari-jari yang lebih besar dijumlahkan dengan jari-jari yang lebih kecil atau dikurangkan. Kalau dia berada pada persekutuan dalam itu dijumlahkan, sedangkan kalau persekutuan luar itu dikurangkan. Oke, mungkin itu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kembali saya ingatkan dukungannya melalui like dan subscribe ya. Selamat belajar.